wicked temperament, a man who has been quite rightly dismissed, a man who has now jumped. Oh my goodness me! He just kicks. He wants the fan. Eric Cantona has jumped in and scissor kung fu kick a fan. Kisah ini mungkin menjadi kisah paling menarik yang pernah dihasilkan sepak bola. Eric Cantona, footballing genius, about to discover if he's to become a footballing outcast. Lewat karakter pemberontak, gaya arogan, We've passed a couple of defenders for Claire. Here's Cantona! He's done it! That is magnificent by Cantona. dan tingkah kontroversial. Who can match his magnetism? Controlling the ball, not a problem. Controlling himself, well, it's vital now. Cantona! Oh my goodness! Magnificent! Real cracker from Cantona! Kita akan melihat bagaimana pemain yang seringkali tak diinginkan ini datang dan menguasai Liga Primer. Why I love you? I don't know why, but I love you. Lebih dari itu, dia bahkan mengukir sejarah dalam karir seorang pelatih legenda. Cantona! Oh! Wonderful! Bagaimana sebenarnya kisah Eric Cantona? Pemain berjulukan Raja yang menyatukan kegilaan dengan kejeniusan. Simak kisahnya. When the seagulls follow the trawler. Yes, I quit football because I lost my passion for the game. Lahir di tahun 1966, Cantona dibesarkan di Marseille oleh seorang ayah Albert yang berprofesi sebagai pelukis dan ibunya Eleonor, perempuan keturunan Spanyol yang mengungsi ke Prancis saat Perang Dunia Kedua. Karir sepak bolanya dimulai bersama SOK Lolais, tim lokal yang juga menghasilkan bakat-bakat seperti Roger Joe, Jean Tigana, dan Christophe Galtier. Awalnya Cantona mengikuti jejak sang ayah yang sering bermain sebagai penjaga gawang. Namun, insting kreatifnya membuatnya merubah peran ke lini depan. Saat berusia remaja, Cantona bekerja keras dengan melakukan uji coba di berbagai klub. Guy Roux, pelatih legenda Auxerre yang menemukan bakatnya, bercerita, sejak menjadi pemain muda, dia sudah punya karisma itu, sikap angkuh itu. Dia tampak seperti seorang pangeran. Dia mencuri perhatianku lewat seseorang yang kukirim ke arena uji coba. Mereka bercerita tentang sebuah fenomena. Dia tinggi dan kuat secara fisik. Kami langsung mencoba membawanya ke Auxerre. Dia sudah melewati banyak uji coba, terutama dengan Nice. Saat di training camp, kami mengujinya melawan tim profesional. Dan penampilannya selalu luar biasa.
Meski beberapa orang mengkritik karena dia terlalu banyak mendribel. Dia punya api yang menyala di dalam dirinya. Aku lalu menemuinya dan menanyakan apa yang dia inginkan. Dia meminta jersey padaku. Kubawa dia ke toko klub, membelikannya jersey, beberapa celana dan kaos kaki. Di kemudian hari aku baru tahu kalau dia juga meminta hal yang sama pada Nice. Tapi mereka memintanya membayar. Giocatore nuovo, si tratta di Cantona che vedrete. Auxerre berhasil mengontraknya. Dia meminta tinggal di sebuah penginapan yang menjadi tempat tinggal para biksu. Dia sangat sulit diatur dan sering bertengkar dengan sesama pemain. Namun, selalu berhasil memenangkan hati rekan setimnya. Semua orang mengaguminya. Debutnya untuk Auxerre terjadi saat usianya 17 tahun. Dia juga bermain untuk timnas U17. Namun membuat kegaduhan karena meludahi seorang wasit yang juga mantan tentara Soviet di Leningrad. Insiden itu membuat Kementerian Luar Negeri harus turun tangan. Cantona harus menjalani hukuman dengan melakukan layanan sosial, yang membuat karirnya di Auxerre sempat tertunda. 2 tahun berikutnya dia kembali lagi ke Auxerre. Tak lama, dia membuat klubnya ini nyaris terancam. Dalam sebuah pertandingan melawan Nantes di tahun 1987, Cantona melakukan tendangan kungfu kepada Michel Derzakarian. Dia diskorsing 3 bulan. Dia menjadi bagian dalam tim Prancis U21. Mereka memenangkan kejuaraan Eropa di tahun 1988. Tak lama dia pindah ke Marseille, klub yang dia idolakan sejak kecil. Pada Januari 1989, saat pertandingan persahabatan melawan Torpedo Moskow, dia menendang bola ke arah penonton, lalu merobek dan membuang bajunya karena diganti. Klub melarangnya bermain selama sebulan. Beberapa bulan sebelumnya, dia dilarang mengikuti pertandingan internasional selama 1 tahun setelah menghina pelatih tim nasional Prancis, Henri Michel. It's what he says afterwards that will make astonishing headlines across France. He launches into a bitter attack on the French coach. Di televisi, Cantona menyebut Michel sebagai sekantong kotoran karena mengeluarkannya dari timnas selama kualifikasi Piala Dunia 1988. We're just shitbags. Well, I think that Henri Michel is not far from being included in that category. Komentar itu membuat Cantona dilarang bermain selama 1 tahun untuk Les Bleus. Untungnya, manajer baru Michel Platini terpilih. Cantona kembali ke timnas. Platini sepertinya tahu jika tim itu membutuhkannya.
קנטונה חופשי לגמרי. איך השאירו אותו כל כך חופשי את אריק קנטונה. Namun sayangnya, karena terlalu problematik, Cantona gagal memenangkan trofi dengan Prancis. Dia tak bisa jika tak membuat masalah. Meski bakatnya seringkali menyelamatkan karirnya. Était superbe. Pas mal aussi ce tir d'Eric Cantona face à Bordeaux. Joseph-Antoine Bell. Selama bermain untuk Marseille, Cantona sempat dipinjamkan ke Bordeaux dan Montpellier. Di Montpellier, dia terlibat perkelahian dengan rekan setimnya Jean-Claude Lemut dan melemparkan sepatu bootnya ke wajah Lemut. Waktu itu kami kalah 1-0 di Lille. Di ruang ganti aku mengobrol dengan Michel de Zakaria, musuh lama Eric. Eric masuk dan marah. Aku mencoba menenangkannya dengan mengatakan kami tak sedang membicarakannya. Tapi dia malah melempar bootnya ke wajahku. Kami pun berkelahi. Setelah itu presiden ingin dia dipecat. Pertengkaran itu tak berarti apa-apa pada hubungan kami. Kami kemudian sangat akrab di Nimes. Dialah orang yang meminta klub itu membawaku ke sana. Eric, le piano c'est un instrument qui vous fascine? Insiden tersebut menyebabkan 6 pemain menuntut agar Cantona dipecat. Namun dengan dukungan rekan setimnya seperti Laurent Blanc dan Carlos Valderrama, klub mempertahankan jasanya. Meski karena hal itu, dia harus absen bermain selama 10 hari. Il y a eu des coups de poing dans le vestiaire. Ma foi, vous savez, des bagarres, il y en a tous les jours. Même dans les familles, entre frères et sœurs, on se bat. Cantona berperan penting saat Montpellier memenangkan Piala Perancis. Dan penampilannya meyakinkan Marseille untuk membawanya kembali. Alongside the distinctive Colombian midfielder Carlos Valderrama, Cantona is at home in a team playing his sort of colourful, stylish football. Sekembalinya, dia bermain bagus di bawah pelatih Gerard Gilly dan membantu Marseille memenangkan gelar Liga. Namun, dia terus-terusan berselisih sesama pemain. Jadi Marseille menjualnya ke Nimes. Eric Cantona, on va le retrouver en fin de match pour une superbe talonnade arrière. Ferraoui à la réception. Di sekitar musim 1991-1992, Michel Platini mendekati pelatih Liverpool Graeme Souness dan menawarkan pemain kebanggaannya. Banned for a year, but thanks to Michel Platini. Aku punya seorang pemain untukmu. Dia bocah problematik, tapi dia benar-benar berbakat. Dia akan sempurna untuk klub kalian. Platini tahu Souness sedang serius membenahi The Reds, dan pemain yang dia tawarkan pasti akan membantu misi Souness.
L'homme est vraiment intéressant. C'est une des rares personnes sensibles, intelligent. Tapi pelatih yang juga mantan pemain Liverpool itu langsung menolak. Dengar Michel, aku sedang bertarung dan memadamkan api sekarang ini. Aku sedang berusaha memutar kepala para pemain yang memberontak. Mereka terus melawan. Jadi aku tak membutuhkan pemberontak lain di ruang gantiku. Liverpool menolak Cantona. Beberapa minggu kemudian, di bulan Desember tahun 1991, Cantona menerima larangan bermain dengan Nimes selama sebulan karena marah dan melempar wasit dengan bola. Tak hanya itu, saat sidang disiplin dia memaki satu persatu anggota komite disiplin dan mengatakan, "Idiot, idiot, idiot." Sanksinya diperpanjang hingga 2 bulan. Untuk menyatakan protes, dia memutuskan pensiun dari sepak bola. Tepatnya pada tanggal 18 Desember 1991. Usianya 25 tahun kala itu. Syukurnya, pensiunnya tak lama. Michel Platini membujuknya kembali bermain. Gerard Houllier serta psikiaternya menyarankan agar dia pindah bermain ke Liga Primer. Publicity, often the hero, always the enfant terrible of French football, full of passion, rage, but finally disillusioned with the system. Kehidupan dan karir barunya dimulai lagi di Inggris. Awalnya, dia menuju Yorkshire untuk melakukan trial bersama Sheffield Wednesday, yang baru saja promosi ke Liga Primer. Skuad itu harus berlatih di dalam ruangan karena kondisi cuaca yang membekukan lapangan. Not before he put on a Sheffield Wednesday shirt. Offered a trial, Eric Cantona declined. Non. But a Frenchman at Ellen Road, mais oui, pourquoi pas? Trevor Prancis, manajer Sheffield waktu itu, bersikeras mereka takkan merekrut Cantona karena anggaran klub tak cukup. Dia hanya menghormati Platini. Jadi dia membiarkan Cantona berada di sana beberapa hari. Saat mereka bertanya apa aku akan mengontraknya, ku jawab tidak. Dan mereka berpikir mendapat penghinaan. Semuanya berantakan. Aku tak tahu apakah ada miskomunikasi. Eric datang padaku dan berkata dengan marah, "Aku punya kesempatan untuk pergi ke Leeds." Sur 10 ans, il fallait que je prolonge un essai. À partir du moment où les engagements n'ont pas été respectés. Leeds United have tonight signed the French star Eric Cantona. The French international striker arrived on an initial £100,000 loan deal from Nîmes. Cantona dengan cepat bergabung dengan klub berjulukan The Whites itu. Left-handed, en France. Dengan status pinjaman dari Nimes hingga pertengahan April dengan opsi permanen. Pada 8 Februari 1992, sehari setelah sanksi larangan bermainnya berakhir, Subs bench beforehand, Eric Cantona on the left, waiting for his debut. Dia melakukan debut untuk Leeds di Stadion Banbury Park melawan Oldham Athletic. Cantona membantu Leeds memenangkan Liga Inggris, mencetak 3 gol dalam 11 pertandingan. Eric Cantona joined Leeds from the French team Nîmes in February of this year, and he soon captured the hearts of fans. He came with a bad reputation, but soon formed a good partnership with Lee Chapman. Celebrating the capture of English football's ultimate prize.
Beberapa bulan kemudian, dia mencetak hat-trick dalam laga melawan Tottenham di bulan Agustus. Meski bagi manajernya dia hanya berperan sebagai cameo, semua fans di Ellen Road seperti menemukan pahlawan baru mereka. Cantona has become a Leeds folk hero. Why I love you? I don't know why, but I love you. May have been short, but he'll leave lasting memories with the fans. In June last year, the Football Association announced their plans for the future of English football. The vision was to form a Premier League which would encompass all that's best about English football. Tahukah kalian, saat Liga Primer pertama kali diperkenalkan di tahun 1992, Sir Alex menyebutnya sebagai omong kosong. Baginya itu hanya taktik untuk meraup keuntungan dari fans sepak bola di Inggris. Namun setelah MU memiliki 12 trofi Liga Primer, Sir Alex menjadi salah satu kesatria yang paling banyak memenangkan liga, yang sempat disebutnya omong kosong itu. Namun dia mungkin saja tak akan memenangkan satu gelar pun, sampai sebuah panggilan telepon datang dari Bill Fatherby, Direktur Leeds, di bulan November 31 tahun yang lalu. Saat itu Fatherby menanyakan apakah Martin Edwards berniat menjual lagi Dennis Irwin. Sebelum meninggal, Fatherby pernah bercerita, lewat rekomendasi Platini, kami mendatangkan Eric sebagai pemain pinjaman dengan nilai 500.000 pounds. Itu nilai yang sangat besar. Saat itu kami sedang kesulitan keuangan. Belum lagi, tak ada satupun di dalam skuad yang fasih berbahasa Prancis. Dan bagi manajer kami, itulah masalahnya. Meskipun tim memenangkan gelar, The League Championship trophy sits proudly in the Ellen Road boardroom. Tak terbangun koneksi yang baik antara Eric dan yang lain. Kami mengalami bencana saat menghadapi Rangers di European Cup. Dan biaya tambahan untuk pembelian Eric harus dibayarkan. Jadi Howard menyarankan agar dicari klub baru yang mau membeli Eric. Namun menurutnya, dia tak langsung menyetujui saran Howard. Sampai bek mereka Mel Stirlett mengalami cedera. Jadi ku telepon United dan menanyakan Irwin, yang dulunya adalah pemain muda kami. Martin Edwards berkata, Irwin tak dijual. Jadi aku minta kesempatan berbicara dengan Sir Alex. Biasanya aku tak mengharapkan dia akan menelpon kembali. Tapi ternyata Sir Alex melakukannya. Dia menawarkanku seorang pemain yang aku tahu Howard takkan tertarik. Dia kemudian bertanya mengenai Eric. Ku jawab, oh itu mustahil. Padahal aku tahu bagaimana perasaan Howard pada Eric. Mereka memintaku agar aku berbicara pada Howard. Jelas saja, Howard akan senang sekali dengan berita itu. Beberapa jam kemudian, aku menelpon United lagi dan mengatakan Howard rela melepasnya dengan nilai 1,5 juta pound sterling. Kesepakatan itu dilakukan dengan sangat cepat. Penggemar kami marah. Tapi meski begitu, aku akan tetap melakukannya.
Eric luar biasa. Tapi dia tak cocok dengan Howard. Howard adalah perfeksionis. Dia menginginkan pemain yang patuh dan disiplin. Wayne Barton, penulis biografinya yang berjudul King Eric, bercerita, Wilkinson telah melakukan pekerjaan hebat di Leeds. Dia membangun tim dengan lini tengah yang luar biasa. Kemudian Eric dengan gayanya yang congkak, selalu muncul dengan celana jeans dan penampilan kotor. Itu benar-benar membuat Wilkinson tak tahan. Dia merasa tak memiliki kendali atas pemainnya. Lebih menyebalkan lagi, karena Eric dipuji oleh semua orang di luar Ellen Road. He didn't play for us very often, but within that time, the whole stadium was singing "U.R. Cantona." John Newsom, mantan bek Leeds, juga mengenang. Pada waktu itu Eric begitu luar biasa. Sejarah tentu memiliki bukti betapa keras kepalanya dia. Di bawah peran Wilkinson, semua orang punya perannya sendiri. Dan permintaannya sederhana. Lakukanlah dengan caranya. Tetapi Eric punya gayanya sendiri. Cantona, the Frenchman who came on as substitute, lobbing the ball over the crossbar. He'll perhaps feel he should have done better. Di kemudian hari, Martin Edwards, yang waktu itu menjadi direktur Manchester United, bercerita, setelah Leeds setuju dengan penjualan Eric, aku menelpon Bill dan membicarakan nilai transfernya. Sebenarnya harganya hanya 1 juta pound sterling. Tapi Bill memintaku mengumumkan bahwa harganya 1,6 juta pounds untuk menyenangkan hati fans Leeds. I said, U.R. Cantona. Fantastic. It was Cantona who knew best where the goal was. Plus a natural exuberance which has made him a big favourite with the fans. Cantona, good jump, excellent jump, good shot! The flamboyant Frenchman is joining Manchester United in a deal worth just over £1 million. Eric Cantona's decision to desert Leeds for Manchester United. Tepatnya 26 November 1992, Manchester United mendatangkan Eric Cantona. Dan sejarah mereka berubah. Cantona. Sejujurnya, sulit untuk memberi pujian pada United saat pertama kali Eric datang. Sir Alex sudah berada di klub itu selama 6 tahun. Tertatih-tatih, berusaha membawa MU keluar dari masa 25 tahun tanpa trofi. The banner was raised to cheers at Old Trafford. The Fergie out bandwagon was running. Saat mereka bermain tandang ke Liverpool, fans The Reds bahkan bernyanyi, "Have you ever seen United win the league?" Pernahkah kalian melihat MU memenangkan liga? Terdengar menyakitkan, bukan? Tapi itulah kenyataannya. Mayoritas fans United nyaris tak pernah lagi melihat trofi. Was stood up, laughing as they sang, "Have you ever seen United win the league?" Hanya senilai 1 juta pound sterling. Itulah angka yang dikeluarkan United. A wave of anger among the Leeds supporters. Might have heard the shock news this morning, but Leeds United star Eric Cantona. I don't know why I love you, but I love you, and I go on loving you. Saat Sir Alex mengatakan nilai itu pada asistennya Brian Kidd, sang asisten dengan ragu bertanya, "Hanya 1 juta? Apa dia kehilangan sebelah kaki atau ada hal lain yang kurang pada dirinya?"
Fergie kemudian membawanya berkeliling klub. Mereka sampai di tengah lapangan dan dia berkata, "Aku penasaran, sebagus apa kau akan bermain di lapangan ini nantinya?" Cantona membalas dengan percaya diri, "Aku juga penasaran. Apakah Manchester United cukup bagus untukku?" There was only one, Eric Cantona. Tak berselang lama, rasa penasaran keduanya berubah menjadi kebanggaan. Cantona menyebut pertemuannya dengan MU sebagai perkawinan sempurna. Dan Fergie memuji Cantona dengan mengatakan, "Pemain sempurna, dengan klub sempurna, dan pada saat yang sempurna." Pada pertandingan keduanya, Cantona mencetak gol pertamanya melawan Chelsea di Stamford Bridge dan mulai mencetak gol dalam 4 pertandingan berturut-turut untuk mengangkat United ke puncak klasemen untuk pertama kalinya musim itu. Andrei Kanchelskis away, not very successfully. Cantona. Jumlah gol mereka meningkat 2 kali lipat. Dalam sisa 26 pertandingan, mereka menang 18 kali dan hanya kalah 2 kali. Improvising, Cantona with the keeper out of his goal. Oh, it's at the bar. Fantastic. Oh. Who needs Pele? United terus berada di puncak liga hingga akhir musim dan menjadi juara untuk pertama kalinya dalam 26 tahun. Cantona adalah puzzle yang selama ini dia cari. Namun tentu selalu ada kontroversi. Saat dia kembali ke Ellen Road untuk melawan Leeds, dia meludahi seorang penggemar dan didenda £1.000. Good look up before he played it. Cantona. Oh, brilliant! Oh, dear. Control, turn, shot, all in one movement. Pour moi, Manchester est une famille et on a vécu de grands moments ensemble. Here we go again. Cantona's left it and Scholes has scored. Jika ada pemain yang diciptakan untuk Manchester United, dia adalah Eric Cantona. Aku merasa dia telah mencari seumur hidup seseorang yang membutuhkannya dan membuatnya merasa berada di rumah. Dia telah berkeliling ke banyak negara, tapi dia tahu disinilah tempatnya. Ambulance, quoi. Et je me suis aperçu à ce moment-là que je vivais dans une... Parce que bon, on a tendance à dire... Cantona, Solskjaer, and Cole, let's get it out! Travelling fans for Eric Cantona. Sir Alex tentu saja menjadi orang yang paling dikritik saat Cantona datang. Karakter pemain itu, rekornya berpindah-pindah klub, dan sulitnya dia dikendalikan, membuat banyak orang meragukannya. Tapi percayalah, karakter itulah yang membuat Sir Alex tertarik. Peter Schmeichel bercerita, kelebihan Sir Alex adalah dia sangat memahami apa yang paling dibutuhkan tim, dan dia selalu menemukan bukan hanya pemain yang tepat, tapi juga tipe yang tepat. Seseorang yang independen, berpikiran kuat,
dan bisa berdiri sendiri bagaimanapun keadaannya. Dalam kasus Eric, Fergie memandang latar belakangnya sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dia dikeluarkan dari 6 klub Prancis karena dia memiliki keinginan dan kekuatan karakter yang tidak bisa ditangani orang lain. Orang yang dibuang berkali-kali, tapi masih ingin bermain. Artinya laki-laki itu punya kecintaan yang luar biasa terhadap sepak bola. Itulah yang dilihat Fergie. Dia mendorong individualitas dalam diri Eric dan memberikannya banyak kelonggaran. Misalnya dalam hal berpakaian. Fergie memang memperlakukan semua pemain dengan berbeda, tergantung bagaimana karakternya. Cantona membantu memenangkan trofi Premier League pertama Sir Alex. Membuka jalan manajer legendaris itu untuk mendominasi sepak bola. Dia mengambil tanggung jawab dari rekan setimnya, membawa arah baru United, terutama tentang kerja keras, profesionalisme, dan sikap. Schmeichel menceritakan lebih lanjut bagaimana dia terkejut saat pertama kali bertemu Cantona. Dia mengira akan melihat laki-laki flamboyan yang percaya diri. Eric berjalan masuk. Semua orang tentu mengharapkan melihat karakter yang dominan. Mungkin seorang flamboyan. Tapi yang memasuki ruangan malah seorang pemalu. Orang yang bahkan tak bisa menatap mata orang lain saat berbicara. Dia tampak tak nyaman di ruang ganti barunya. Dia langsung mengganti baju dan keluar. Menurut Schmeichel, Eric kemudian berjalan ke tempat latihan, ke salah satu gawang di dekat dinding yang tak ada seorang pun di sana. Dia memainkan bola ke dinding dengan kontrol bola sempurna. Semua orang di kantor dan kantin pelatihan menonton dari jendela dengan ternganga. Bahkan para pemain muda seperti Scholes, Beckham, Nicky Butt, dan Neville bersaudara. Semua terdiam saat melihat Eric pertama kali berlatih. Keesokan harinya, seperti anak kucing yang mengikuti apa yang induknya lakukan, semua pemain melakukan latihan sendiri di luar jadwal. Dia menanamkan budaya agar semua orang mau berlatih, meski tak ada pelatih. Itu seperti revolusi. Manchester United defensive unit and one of them, Bruce, puts Cantona away. He's in. Musim 1993-1994. Cantona bermain luar biasa. Sekaligus penuh kontroversi, terutama di Liga Champions. Eric Cantona showed the fiery side of his nature, or relative to what United had been forced to. Pria Prancis ini mencetak gol di kandang dengan pertandingan berakhir imbang 3-3 melawan Galatasaray. Had landed in hell. This was drastically different from any other reception, a new definition of hostility. Lalu saat United melakukan perjalanan ke Istanbul di leg kedua, mereka disambut dengan spanduk Welcome to the Hell di bandara.
Pertandingan di Stadion Ali Sami Yen itu berlangsung panas. They knew the scores already with their riot shields and helmets. Manchester United knew they had to keep their nerve like never before. Cantona dikeluarkan dari lapangan karena menuduh wasit curang. Cantona, incensed by the time-wasting tricks of Galatasaray, snapped. Dia keluar dikawal polisi. Namun di terowongan, mereka bertengkar. Dan para polisi itu memukulinya. Karena keributan itu, Cantona dilarang bermain dalam 4 pertandingan Eropa. Roy Keane mengingat kejadian itu. Eric menggila di ruang ganti. Kami benar-benar ingin keluar dari sana. Tapi dia malah ingin memukuli kembali polisi itu. Jadi beberapa pemain menahannya. Biasanya aku takkan mundur dari perkelahian. Tapi saat itu, aku tak siap. Ada banyak orang Turki di luar sana. Cantona lagi-lagi dikeluarkan dari 2 pertandingan di Liga berturut-turut pada bulan Maret 1994. Pertama, saat mereka melawan Swindon Town. Dan yang kedua, saat melawan The Gunners. 2 kartu merah ini membuatnya dilarang bermain selama 5 pertandingan selanjutnya. Di leg pertama semifinal FA Cup, United bermain imbang melawan Oldham Athletic. Namun saat dia kembali di pertandingan leg kedua, dia bermain hebat dan membantu United untuk menang 4-1. Eric Cantona, what has he got in store for us today? Mereka memenangkan final Piala FA 1994 itu dengan mengalahkan Chelsea 4-0 di Wembley. Dengan Cantona menyumbang 2 gol lewat penalti. United musim itu tak hanya memenangkan Piala FA. Mereka juga mempertahankan Liga Primer. Terpaut 8 poin dari Blackburn di posisi runner-up. Di musim ini, Cantona menyumbangkan 26 gol di semua kompetisi. Oh, it's just teed up for Cantona. Oh, a real cracker from Cantona. On the biggest stage. He is the master performer. Dan dia menjadi pemain asing pertama yang memenangkan PFA Player of the Year. Eric Cantona. And respected by a larger family, voted the Players' Player of the Year. I'm very happy and very proud to get this prize tonight. 2 titles in a row, and even sweeter, I'm sure, the second time around. We must be the king in Europe. We did the double. A marvellous season, 31 games unbeaten, but Knuckles to face up to United in the FA. Parker. David Ellery will have to defuse it here. Jones on Cantona. A lot of United players wanted to defend the Frenchman's honour. Chelski's coming in. Elkins' header only goes to Cantona. Glorious
Meski tak menyukai budaya minum-minum di Inggris, Cantona sesekali mencoba berbaur dengan para pemain United saat mereka tak latihan. Dia senang karena merasa menjadi bagian dari tim lewat cara mereka selalu mengapresiasinya. Namun pria-pria United ini seringkali harus beradaptasi karena meskipun baru saja diangkat sebagai kapten timnas Prancis dan memenangkan banyak penghargaan, gaya hidup Cantona sangatlah sederhana. Steve Bruce, bek MU di masa itu, pernah bercerita, suatu hari ada majalah yang membahas tentang rumah yang kami tinggali, dan semua orang kaget karena Eric tinggal di rumah kecil bertingkat dan hanya mengendarai Honda Prelude. Aku ingat dia datang ke tempat latihan dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" Lalu kukatakan, "Mereka semua berpendapat kau harusnya tinggal di rumah yang lebih besar." Dia membalas, "Kenapa? Aku punya rumah di Barcelona. Aku punya rumah di Marseille. Jadi aku tak membutuhkan rumah besar di sini." Musim 1994-95, United berusaha memenangkan gelar Liga lagi untuk 3 musim berturut-turut. Musim dimulai dengan kemenangan 2-0 di Wembley, mengalahkan Blackburn dalam laga Charity Shield, di mana Cantona mencetak sebuah gol lewat penalti. Dia produktif di liga, namun sayang tak bisa bermain untuk Liga Champion karena di-ban 4 pertandingan akibat insiden Galatasaray. Absennya Cantona membuat United kebobolan 4-0 di Barcelona. Saat dia kembali, mereka tersingkir di fase knockout. Pertengahan Januari 1995, yang juga bersamaan dengan kedatangan Andy Cole, dia membawa United menuju puncak liga, selisih 2 poin dari Blackburn. Namun, pada tanggal 25 Januari, sebuah momen kontroversial terjadi. Ini cerita yang mungkin kalian sudah ketahui. Dalam pertandingan tandang melawan Crystal Palace, Cantona dikeluarkan dari lapangan oleh wasit karena menendang bek Palace, Richard Shaw. Shaw membuat Cantona frustasi di sepanjang pertandingan dengan menjaganya dari dekat. Saat dia berjalan menuju terowongan, Cantona melancarkan tendangan gaya kungfu ke arah fans Palace. Matthew Simons yang berlari menuruni 11 tangga untuk meneriakkan makian ke Cantona. Simons diduga mengucapkan, "Persetan, kembali ke Prancis, bajingan Prancis." Pertandingan itu berakhir seri, dan semua pemain dengan cemas menunggu Sir Alex di ruang ganti. Mereka yakin Cantona akan mendapat hair dryer treatment darinya. Ferguson knew exactly what the morning headlines would reflect, and it wouldn't be that 1-1 scoreline. Lee Sharp bercerita pada 442. Robson's like that. Lads, dressing room now. This is going to be hilarious. And Robson gets in there, said, "Right, lads, you know the drill. But whatever you do not make eye contact with the manager. Just keep your head down, listen, and
Pelatih masuk ke ruang ganti. Dia tampak benar-benar marah. Dia mendorong pintu, membuat pintunya pecah di bagian engsel. Dia melepas jaketnya dan menggulung lengan bajunya. Ada bangku di ruangan. Di atasnya ada jersey, bola yang harus ditandatangani, dan sandwich panas. Semuanya dibuat Sir Alex berterbangan. Manager comes in, he is absolutely fuming. The door smashed off the back of its hinges, the jacket's off, shirt sleeves are up. Sandwich telur yang panas itu mengenai leher kami. There's benches in the middle of the room, shirts and balls to be signed, plates of sandwiches, pots of tea and coffee. They're everywhere. Kami semua saling melirik satu sama lain dan berpikir, gawat, Eric pasti kena hukum sekarang. Pelatih mulai mengomel, sialan Pelister, kau tak bisa memimpin apapun. Kau tak bisa menangani apapun. Anci, kau kemana saja? Sarpi, nenekku berlari lebih cepat darimu. Kalian benar-benar memalukan. Jam 9 besok pagi, aku akan menghajar kalian di latihan. Dan Eric, dia melembutkan suaranya. Kau tak bisa berputar-putar seperti itu di lapangan, nak. Dia malah lebih peduli dengan pertandingan ketimbang dengan tindakan Eric. Meski Fergie tak memperdulikan insiden itu, Martin Edwards, presiden klub waktu itu, mengenang. Fergie sepertinya tak mengatakan apapun pada Eric. Tapi menurutku, kejadian itu benar-benar mengerikan. Eric menjadi gila. Kejadian di Selhurst itu bukan hal normal. Aku tak terlalu bersimpati padanya. Everybody had a say. Nobody loves a sensation quite like the papers, and because it's centered around Cantona, The Football Association believes last night's incident was unprecedented. It brought shame on those involved, and worst of all, on the game itself. Manchester United has today suspended Eric Cantona from all first-team matches for the remainder of the 1994-95 season. United dengan cepat menskorsingnya hingga akhir musim. Dalam biografinya, Sir Alex bercerita, dia baru melihat rekaman video Selhurst itu saat dia tak bisa tidur di malam harinya, dan mengakui bahwa itu cukup mengerikan. But Ferguson hadn't seen the kick itself. It was 4 in the morning before he watched the video of the incident. Dia juga menjelaskan, aku tak pernah bisa mendapatkan penjelasan dari Eric. Tapi menurutku, itu karena dia marah pada dirinya sendiri. Pada kelambanan wasit di game sebelumnya. Dan aku yakin, Eric dihantui oleh momen itu sekarang. Pelatih legendaris itu membela Cantona, terutama saat pemain kesayangannya itu diadili media dan dihukum oleh FA dengan larangan bermain selama 9 bulan. The Football Association has this evening charged Eric Cantona of Manchester United and... Di luar klub, sebagian kritikus meminta Inggris mendeportasinya. Soccer French international Eric Cantona has been banned for the rest of the season. Tapi sebagian lagi memintanya bermain sepak bola seumur hidup. Eric Cantona has never sought to justify his actions nor to minimize their seriousness. Dan seorang Eric Cantona, pemain berjulukan Rebel King ini, takkan pernah menyesali tindakannya. Saat rekan setimnya bertanya, dia menjawabnya dengan berkata,
Aku tak ingat bagaimana itu bisa terjadi. Tapi itu benar-benar bagus. Bagus kan? In his own way, so I don't know what was good. He could say something like that. Cantona memang tak dipenjara karena tindakan itu. Dia hanya menjalani 120 jam layanan sosial. The youngsters of Salford found they'd won football's equivalent of the lottery. They were to be coached by the king. Dan setelah kejadian itu, semua media mengikutinya kemanapun dia pergi. Setelah menjalani hukumannya, klub memintanya untuk melakukan konferensi pers di hadapan ratusan wartawan. Dia saat itu didampingi pengacara dari klub, Maurice Watkins. Karena tahu harus mengatakan sesuatu, Cantona memutuskan menuliskan idenya di secari kertas. Kemudian kami mulai menyusun apa yang akan dia katakan. Dia menulis di secari kertas, dan dia bertanya pada aku, "Apa nama kapal besar yang menangkap ikan itu?" Aku berkata, "Itu adalah kapal pukat, Eric." Dan burung besar yang terbang di atas laut? Burung camar. Lalu dia menulisnya, dan lahirlah pepatah terkenal itu. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. United kemudian melarang Cantona bermain hingga akhir musim, sebagai upaya agar FA tak memberi hukuman tambahan. Pelatihnya di timnas juga mencopot ban kaptennya di tim nasional. Jadi dia memutuskan absen bermain untuk Prancis. Zidane menggantikannya sebagai bintang baru Les Blues. Tanpa Cantona, United disingkirkan Blackburn dari puncak liga. Anehnya, FA kemudian juga menginvestigasi pertandingan persahabatan tertutup melawan Rochdale. Mereka yakin Cantona melanggar hukumannya. Padahal United mengatakan itu hanya pertandingan tak resmi. Cantona marah dan memutuskan absen tanpa izin resmi dari klub. Menurutnya FA bersikap tidak adil padanya. Melihat konflik itu, Inter tertarik untuk mendatangkannya. Namun Cantona menolak. Mengetahui minat Inter yang besar, Ferguson langsung ke Paris dan melacaknya. Dia mengendarai Harley Davidson dengan pengacara Cantona. Mereka mencarinya di jalanan. Di tanggal 1 Oktober,
Eric Cantona melakukan comeback di pertandingan melawan Liverpool. Semua orang sudah menantikannya. Private agonies, I'm sure. Public scrutiny now. But Eric Cantona is very much among friends today. At the end of January, many believed that Cantona would never play in England again. He does. Against none other than Liverpool, Manchester United's greatest rivals. Well, all football lovers will be pleased to see him back. Few can match his magnetism. Controlling the ball, not a problem. Controlling himself, well, it's vital now. Today at Old Trafford, it's the return of Eric Cantona. Gets in the cross. Oh, and here's a great chance. And Manchester United have the lead. Nicky Butt is the scorer. And it is. Cantona is back. Player jump and kick somebody not somebody, Oligan. It's not the kind of thing you see every day. Sebelumnya di awal musim panas 1995-1996, para pemain muda mengambil alih starting 11. Setelah penjualan Paul Ince, Mark Hughes, dan Andre Kancelski. Mereka kalah dari Aston Villa di pertandingan pembuka di awal musim. Alan Hansen mengomentari kekalahan itu. Kalian takkan memenangkan apa-apa dengan anak-anak. So he needs to buy players. You can't win anything with kids. MU terpaut 12 poin dari Newcastle United. A psychological war with Newcastle had begun. Of course, when they come to Newcastle, you wait to see the difference. I'll tell you, you can tell him now, if you're watching it, we're still fighting for this title. Tapi, kembalinya Cantona memberikan dimensi kepemimpinan baru bagi geng pemain muda yang dijuluki Class of 92 itu. No trawlers, seagulls or sardines at Old Trafford today. Just the boat coming in and the catch to the club's liking. Cantona menyumbang banyak gol. Dan mereka berhasil menggeser kedudukan Newcastle. Crucial could that be in the destiny of the 1996 Premiership title? They won the league that year through two people. Yeah, Peter Schmeichel and Eric Cantona. To the back post, Cantona! It's come for Cantona! He's there when he needed most. Big derby for City, but it's come at a great time for them. Unless, of course, they're punished straight away here by Cole. They are punished. Cantona! Oh! Wonderful! Cantona, Scholes. Tak hanya itu, dia juga membantu United memenangkan Piala FA. Dia menjadi kapten karena Steve Bruce saat itu cedera. Bruce menceritakan momen final FA itu dengan antusias. Ada banyak kata yang telah ditulis untuk menggambarkan Eric selama bertahun-tahun. Dan aku menambahkan dua kata: baik hati dan perhatian. Bagiku, caranya di final itu menunjukkan kalau dia benar-benar seorang pria sejati. Dia baru saja menciptakan gol yang menentukan kemenangan. Tapi dia mendekatiku dan berkata, "Ayo, kau harus mengangkat pialanya." Dan kubalas, "Dengar Eric, jika ada orang yang layak mengangkat itu, kaulah orangnya. Aku sudah pernah melakukannya. Sekarang giliranmu. Terima kasih untuk tawaranmu. Tapi momen ini milikmu." A classic case
Well, Villa turn into hero. Hands the cup. To Old Trafford. Another homecoming, another double. The kids have proved their worth and proved their manager's judgment spot on. Suatu hari saat Guy Rooks mengunjungi Cantona di Manchester, dia bercerita, Cantona seperti raja di Manchester. Aku menemuinya untuk membuat dokumenter. Lalu saat dia melangkah ke trotoar jalan, sekitar 200 orang langsung mengerumuninya. Sangat menakjubkan melihatnya. Sebelum Natal 1996, United tertinggal 9 poin dari Liverpool. Lalu mereka menghadapi Sunderland di tanggal 21 Desember. Menang dengan skor 5-0. Dan lihatlah bagaimana Cantona dengan kerah bajunya yang terangkat menghibur semua orang. Cantona kemudian mengakui bahwa selebrasi itu sengaja dia tunjukkan untuk Lionel Perez, mantan rekan setimnya di Nims, yang takut dengan pendapat orang karena terlalu dekat dengannya sebelum pertandingan dimulai. Sebelum pertandingan, aku mendatanginya untuk mengucapkan halo. Tapi dia tak mau menyalamiku. Jadi karena itulah gol itu tercipta. Itu adalah penghinaan terbesar untuk seorang penjaga gawang. Begitu juga dengan selebrasiku. Aku berdiri di sana dan seolah berkata, "Lihatlah aku." Namun sayangnya, di semifinal Liga Champions, setelah mereka kalah dari Borussia Dortmund, Cantona mengatakan pada Ferguson bahwa dia memutuskan untuk pensiun. Padahal saat itu, usianya baru 30 tahun. Seperti yang disampaikan Fergie dalam salah satu bukunya, bahwa beberapa bulan sebelum semifinal itu, dia melihat pemain kesayangannya itu mulai banyak merenung. Dan dia takut dengan hal terburuk yang akan terjadi. United berjuang untuk memenangkan Liga. Dan itu menjadi gelar Liga kelima bagi Cantona selama dia bermain 6 musim di Inggris. Mungkin saja bisa 6 jika insiden Kung Fu Kick tidak terjadi. Meski sempat dirahasiakan, kabar pensiunnya resmi diumumkan setelah mereka mengangkat trofi. Dan hal itu tentu mengejutkan banyak orang. Eric Cantona's departure from Manchester United was every bit as surprising as his arrival, and every bit as newsworthy. Only now he was worldwide news. Tapi ya, seperti itulah Eric Cantona. Steve Bruce mengingatnya dengan bangga. Pensiun di usia 30. Konyol bukan? Tapi begitulah Eric. Bisakah kami memenangkan trofi tanpa dia? Tentu tidak bisa. Dialah katalisatornya. Benar-benar sesuai dengan harapan kami. Dia pemain yang sangat-sangat luar biasa. Dia terlahir sebagai pemenang. Di satu sisi, kami semua ingin menjadi Eric Cantona. Manager Ferguson and Chairman Edwards both tried to change their captain's mind, but to no avail. Dalam sebuah tayangan dokumenter yang berjudul Fever Pitch, The Rise of Premier League, di sekitar tahun 2021, Cantona mengungkap alasan mengapa dia memutuskan pensiun secepat itu.
dan alasannya terdengar filosofis. Thanks for everything. To Eric, if he sees this, thanks Eric. Thanks for everything. Aku takut dengan satu hal, yaitu perasaan kosong. Aku benci kekosongan. Saat aku kehilangan passion, aku kehilangan api di dalam diriku. Jadi aku memutuskan pensiun. Afraid about one thing, is emptiness. I hate emptiness. Aku berusaha menyalakan api itu lagi, tapi aku tahu itu telah berakhir. Mungkin Sir Alex Ferguson adalah orang yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana pengaruh Eric Cantona dalam merubah sejarah Manchester United dan bahkan menjadi titik balik dari karir pelatih legendaris itu. Saat Eric datang ke Premier League, dia seperti seorang juru selamat. Para pemain mencintainya. Pemain muda memujanya. Kehadirannya, rasa percaya diri, bahkan pewarakannya, dia mengubah kami. Aku selalu ingat saat dia masuk sebagai pemain pengganti di pertandingan pertamanya, dan bagaimana dia menciptakan umpan sejauh 6 yard. Itu umpan 6 yard terbaik yang pernah kulihat di sepanjang hidupku. Hal seperti itu hanya bisa dilakukan pemain hebat. Memenangkan piala pertama seperti membuka pintu bagi kami. Sejak itu para pemain tak pernah mau menyerah lagi. Tim itu seperti mencium setiap aroma kemenangan. Benar-benar pencapaian yang luar biasa. Di mata Sir Alex, Cantona adalah pemainnya yang paling spesial. Dia bahkan tak pernah memberinya hair dryer treatment yang menakutkan itu. Sir Alex benar-benar menjaga kepercayaan yang diberikan Cantona padanya dengan hati-hati. Dia membiarkannya datang terlambat saat latihan, tak peduli dengan aturan berpakaian, dan bahkan Cantona tak ditegur meski malas bercukur. Saat semua pemain harus menghadiri acara resmi dengan setelan rapi dan mewah, Sir Alex akan diam saja melihat Cantona yang datang dengan kaos dan sepatu kets. Pelatih jenius itu tak peduli, meski Paul Ince selalu mengeluh karena dia tak pernah memarahi Cantona. Baginya Cantona adalah talenta yang langka. Pemain pemberontak yang tahu betul bagaimana membawa timnya menjadi juara. Jadi jika dia memperlakukan Cantona seperti bangsawan, Cantona akan tampil seperti raja. Dan semua pemain lain akan paham bahwa raja mereka memang perlu diperlakukan secara berbeda. Dan cara Fergie selalu berhasil. Semua rasa sayangnya bahkan tercermin dalam surat yang dikirimkannya pada Cantona beberapa bulan setelah The King pensiun dan meninggalkan Old Trafford. Di dalam surat itu Sir Alex menunjukkan kekaguman, rasa hormat, dan mengungkapkan bagaimana spesialnya Eric Cantona di matanya. Dan baginya, tak akan pernah ada lagi pemain seperti King Eric. Cantona is free. Giggs has seen him. He's found him. Cantona looks for the chip. Oh, exquisitely done. Game, set, match. Wonderful, wonderful piece of finishing from Eric Cantona. Yes, I quit football because I lost my passion for the game. I'm sorry, I gave everything for 10 years.
Setelah melalui periode penuh kemenangan bersama Cantona, United memang menemukan lagi pahlawan-pahlawan mereka. Sebut saja David Beckham, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, dan banyak lagi. Namun tak ada satupun dari mereka yang memberikan inspirasi tentang dedikasi dan kegilaan lebih dari seperti yang Cantona berikan. Cantona yang kehilangan passionnya pada sepak bola itu, kemudian melanjutkan karirnya di dunia film, bisnis, menjadi atlet sepak bola pantai, dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sesuai dengan sudut pandangnya yang cenderung berbeda. Terakhir kali, Cantona melakukan kampanye untuk memboikot Piala Dunia di Qatar. Menurutnya proyek itu kejam karena mengorbankan nyawa ribuan pekerja. Dia juga masih menjadi pendukung setia Manchester United. Dalam wawancaranya bersama The Athletic tahun lalu, Cantona mengakui bahwa kurangnya trofi yang diraih klub belakangan ini menjadi pikirannya. Dia merasa wajib membantu klub itu dan memberikan 100% perhatiannya. Cantona mengatakan bahwa dia menawarkan diri untuk menjadi President of Football kepada Glazer dan pengelola MU. Menurutnya klub itu perlu mengubah cara mereka. Misi Cantona ini juga didukung Sir Alex. Namun pihak klub menolaknya. Aku menemui Sir Alex dan meminta pendapatnya. Menurutnya itu ide yang bagus. Aku kemudian bertemu dengan Woodward beberapa kali. Tapi klub menolak ideku. Aku berpikir, klub itu seharusnya memiliki seseorang yang mengerti sepak bola. Entah itu aku atau orang lain yang berasal dari klub, yang benar-benar mengenal klub dan memahami sepak bola. Tapi mereka menolakku. Mereka tak menginginkanku. Fans tahu aku telah datang ke Manchester dan mencoba mengubah kondisi ini. Jadi aku tak punya penyesalan lagi. Lihatlah, bahkan di usianya yang tak muda lagi, Cantona dan pemikirannya masih berhasil menunjukkan bahwa dia memang seorang raja. Karena raja yang baik tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Jadi, meskipun dia pernah mengatakan, "Aku tak ingin ada prasasti di kuburanku. Cukup batu kosong, karena aku ingin meninggalkan rasa misterius yang besar." Seluruh generasi penggemar United tahu, dialah pahlawan Manchester United. The Rebel King, Eric Cantona. Moment, Rooney dives in front of him. Cantona's round on Mata. There it is. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you, Dan.